Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Warmo. Mohon izin, saya mau membawakan satu cerita horor. Dan ini yang kelihatan ini bukan saya, aslinya bukan saya ini. Saya itu, saya lebih ganteng gitu loh dari yang ini. Terima kasih ini untuk kawan-kawan semua, untuk teman-teman semua yang sudah mau nontonin saya, terima kasih banyak. Dan untuk Mas Riam Biru juga terima kasih banyak karena sudah memberikan waktu dan tempat untuk saya untuk berbagi cerita-cerita horor. Ini aslinya cerita dari lapak horor dulu, cuman saya bawakan ulang. Semoga teman-teman semua masih bisa menikmati dan enggak bosen-bosen. Monggo, ayo didengerin bareng-bareng. Cerita kali ini datang dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Agus Gunawan, atau dalam cerita ini nanti manggilnya Mas Agus aja, meskipun Mas Wawan juga bisa. Nah, Mas Agus Gunawan ini atau Mas Agus ini dulu itu pernah menjalani hidup berpuluh-puluh tahun yang lalu, sekitar tahun 2005. Dia itu pernah menjadi seorang pedagang keliling. Seorang pedagang bakso Malang. Karena Mas Agus ini aslinya orang Malang, cuman dia merantau ke daerah Jawa Tengah, dan di sana dengan keahliannya, dengan keterampilannya itu, dia mencoba itu tadi ngebuka usaha seperti itu, bakso Malang. Cuman waktu itu jualannya itu dengan cara memakai sepeda motor, di belakangnya tuh pakai gerobak gitu. Mungkin kawan-kawan juga familiar ya dengan penjual bakso Malang ini. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, ini mohon maaf ya kalau misal nanti dalam ngebawainnya banyak insiden batuknya gitu. Karena sekarang ini udah 2 hari ini gue lagi terkena batuk. Kawan-kawan di rumah juga semoga nggak kena juga ya. Semoga selalu diberi kesehatan karena belakangan ini lagi banyak orang sakit karena cuacanya juga seperti ini gitu. Kadang panas, kadang hujan kayak gitulah. Selain itu, kalau misalnya ada suara-suara dari luar, kebetulan anak tetangga juga lagi sakit, mungkin tangisannya masuk ke dalam sini ya, harap maklum. Selain itu, terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Sama nggak lupa juga terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih komentar, sama buat kawan-kawan yang udah join menjadi membernya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke ceritanya Mas Agus. Jadi malam itu, suatu malam Mas Agus itu udah sekitar 3 hari berjualan di sebuah pasar malam. Di sana lagi ada pasar malam di satu kota di Jawa Tengah gitu ya. Kotanya nggak mau disebutin kata Mas Agus. Jadi dia berjualan di sana seperti biasa. Hari pertama itu laris habis. Jam 10 malam itu udah habis. Mas Agus pun pulang. Hari kedua pun sama. Jam 10 udah habis. Mas Agus pun langsung pulang. Giliran hari ketiga ini agak beda. Kenapa ya daganganku dari tadi kok nggak ada yang beli? Apa pembeli-pembeli yang kemarin itu kecewa atau gimana? Sampai begini loh. Mas Agus itu dagang kan dari jam 7 malam atau setengah 7 malah. Selepas maghrib dia langsung berangkat menuju tempat tadi pasar malam itu. Pasar malamnya itu di sebuah lapangan yang cukup luas. Mungkin kalau dibelah itu bisa buat 2 lapangan bola seperti itulah. Pokoknya lapangannya luas banget. Nah, Mas Agus mulai berdagang di sana seperti biasa selepas maghrib. Cuman malam itu memang agak aneh. Dari selepas maghrib, dari Mas Agus sampai di sana nyetandarin motor standby gitu ya untuk jualan di situ. Sampai jam 9 malam itu nggak ada satu pembeli pun. Bener-bener nggak ada. Orang kayak lewat di depannya tuh lewat doang. Mas Agus coba, meskipun biasanya itu cuma diem-diem aja gitu ya, atau orang juga udah tahu ada tulisannya bakso Malang gitu, udah gitu doang. Ini sampai Mas Agus, Mbak, baksonya Mbak, Mas, baksonya Mas, Pak, baksonya Bu, baksonya, kayak gitu, tetap mereka itu pada ditawarin itu pada cuek semuanya. Ini
Mas Agus tuh merasa aneh. Ini aku baru loh pertama kali. 4 tahun aku berdagang bakso Malang, tapi baru mengalami kejadian seperti ini di mana dia berdagang, tapi seolah-olah nggak ada satupun orang yang melihat, nggak ada satupun orang yang kalau dia itu sedang jualan. Bener-bener pokoknya aneh banget. Ya udah Mas Agus tuh cuma ngeliatin rawang gitu sambil melamun. Ini misal nggak habis gimana ya, sayang gitu kan. Sayang banget kalau harus dibuang gitu. Sampai akhirnya kurang lebih sekitar jam setengah 10 malam. Mas Agus itu punya ide. Ini bakso kalau misal nggak habis aku bawa pulang. Ya besok basi sayang gitu loh. Beberapa bahannya itu basi meskipun baksonya itu masih bisa diini lagi ya. Tapi beberapa bahan yang lain itu kayaknya udah nggak bagus loh. Jadi aku kepikiran gini aja deh. Aku kasih gratis aja deh, aku mau eksperimen waktu itu. Mas, baksonya mas gratis mas. Itu cuma nengok gitu, orang dikasih tahu begitu ya. Ini anak cowok gitu lagi lewat 2 orang. Nengok begini, kayak gitu cuma nunduk doang terus dia jalan lagi. Kayak gitu ada ibu-ibu pun baksonya gratis gitu. Cuma ngeliat begini doang terus dia jalan lagi. Ini bener-bener aneh sumpah, ini gak bener. Wah gak beres ini gak beres. Aku coba pindah tempat Setengah 10 lewat, Mas Agus pindah tempat. Maksudnya cuma beda geser berapa meter doang. Karena waktu itu Mas Agus itu jualannya bukan di ini loh. Bukan di salah satu stand yang ada di dalam enggak. Tapi lebih ke di pinggir jalannya. Di sisi-sisi lapangan itu berjejer sama penjual yang lain. Di sana ada jagung bakar sama ya khasnya pasar malam seperti itu. Mas Agus geser ke sana. Hasilnya pun nihil, masih tetap sama. Kurang lebih sampai jam setengah 11 malam. Itu pasar malam biasanya sampai jam 12 malam itu baru ditutup ya. Ini jam setengah 11 malam. Mas Agus itu udah kayak, wah aku nyerah deh kayak gini. Ini dari awal ini mangkok bener-bener masih bersih semua. Gak ada satupun yang makan gitu. Boro-boro mau beli. Aku kasih gratis aja pada nggak mau. Udahlah. Aku pulang aja deh, aku pulang tuh. Sampai akhirnya sekitar jam 11 malam, Mas Agus pun pulang. Pulang dengan perasaan yang sedih, kecewa gitu. Kenapa ya? Aku kasih gratis bakso, gua aja pada nggak mau gitu. Apalagi disuruh beli. Ini tuh udah keterlaluan banget. Ada apa sebenarnya gitu. Aku mau nanyain nanti sama teman-temanku yang orang pinter atau apalah gitu. Aku coba-coba nanya. Soalnya ini tuh nggak wajar udah kayak gini nih. Jangan-jangan aku didukunin atau di apa nih gitu. Mikirnya udah kesana-sana ya. Sampai akhirnya tuh begini. Di perjalanannya Mas Agus pulang. Mas Agus biasa melewati sebuah pertigaan. Pertigaannya tuh lurus, nanti ada belok ke kiri begitu. Nah, Mas Agus waktu itu biasanya lewatnya ke kiri. Karena apa? Ke depan sana itu lebih dekat, cuman gelap. Di kanan kirinya tuh kebun. Makanya biasanya ambilnya kiri, muterin ke sana begini ya, muter. Tapi ya ngelewatin rumah-rumah. Sementara yang ini bagian belakang rumah semua. Sama sisi kanan itu udah kebun semua. Tapi malam itu bawaannya. Dia ngelamun. Gak ngemikirin jalan. Dia tuh kebayangnya lewat situ ya siang hari. Kalau siang hari itu enak lewat ke sana adem. Nah malam itu. Karena pikirannya gak fokus. Mas Agus pun lupa. Biasanya di pertigaan itu belok kiri, dia ambilnya lurus dengan jalanan yang agak rusak. Jalannya lumayan lebar, tapi entah kenapa kondisinya itu kurang bagus di situ. Mas Agus lewat ke sana. Setelah di tengah perjalanan, Mas Agus tuh baru nyadar. Loh, kok aku lewatnya sini gitu? Aku kan biasanya lewat sana. Aduh, serem nih, pasti. Gawat nih, udah. Pelan-pelan aja deh, pelan-pelan gitu. Akhirnya pelan-pelan, memang jalanannya juga agak rusak begitu kan. Mas Agus itu nggak berani nengok kanan ke kiri. Cuman anehnya tuh begini. Beberapa puluh meter Mas Agus memasuki jalanan tadi. Di sisi kirinya Mas Agus, dia melihat ada kayak keramaian, ada lampu-lampu yang identik itu dengan pasar malam. Mas Agus pun bertanya-tanya, loh di sini ada pasar malam juga ya? Wah, kok aku baru tahu, kok nggak ada informasi, aku malah taunya yang di sana. Ini ternyata di lapangan ini juga ada.
lapangannya, sampailah singkat cerita ya, Mas Agus itu sampai di depan lapangan tadi, memastikan dan ternyata itu benar memang pasar malam, cuman kondisi lapangannya itu nggak seluas seperti yang pertama. Kalau yang kali ini itu mungkin seluas lapangan sepak bola satu ya. Kalau yang pertama itu tadi itu benar-benar luas, mungkin bisa 2 kalinya lapangan bola. Mas Agus ke sana, wah, aku coba peruntungan lagi kali ya. Sambil jalan pulang tuh di sini rame nggak apa-apa wis gitu. Itu memang benar-benar rame katanya. Banyak orang di sana. Dan orangnya tuh nggak ada yang aneh-aneh, semuanya normal kayak orang-orang kita, kayak orang-orang sekarang, kayak orang-orang biasanya seperti itu. Mas Agus pun berhenti di situ, bunyiin kelentang-lenting gitu ya. Ya orang juga sebenarnya udah tahu oh itu bakso Manang. Baru berhenti di situ sekitar 2 menit. Mas Agus baru nyiapin apalah gitu ya, buat ngegelar dagangannya, buat ngasih tahu kalau dagangannya tuh masih paling nggak dibuka-bukain begitu kan. Datang pasien pertama, Mas Baso. Wah iya, di situ dalam hati sambil melayanin, ini baru nih alhamdulillah dapat 1 nih. Dibikinin kasih, tem. Makannya gitu, makanya tuh udah habis gitu ya, cuma dikasih mangkoknya lagi. Ini orangku makannya cepet banget ya. Setelah itu baru ngomong ini orangku makannya cepet banget. Bayar si orang tadi. Bayar terima kasih, kasih kembalian juga. Datang lagi 2 orang kayak gitu. Mas, baksonya masih banyak katanya. Mau pesen berapa mas? 2 aja katanya. Ya udah dibikinin 2. Kayak gitu. Ini mas, makanya tuh katanya cepet-cepet banget ya. Sampai benar-benar yang datang itu ada puluhan orang. Pernah ada 1 sesi di situ. Pertama 1-2 orang gitu. Dan seterusnya. Ada 1 momen di mana 7 orang itu datang bersamaan. Itu ibu-ibu semua. Mas, baksonya masih mas. Masih bu. Ya udah mas, kita bikin ini mas. Dihitung 1, 2, 7 ya mas. Sama nanti yang dibungkus 3. Wah, 10 porsi. Wah ini bisa habis nih di sini gitu kan. Wah Mas Agus di situ senang banget. Alhamdulillah. Untung tadi ngelamun. Coba nggak ngelamun ini bakso bakal mangkrak nih di kontrakan gitu pikir Mas Agus. Dibikinin lagi tuh 10 biji. 7 mangkok gitu yang dimakan di sana. Ibu-ibunya pun terlihat santai. Mereka itu berjajar makan di pinggir jalan sambil ngelihat ke arah sana, ngelihat komedi puter. Ada yang kincir angin, ada yang istilahnya tuh ombak banyu gitu, ombak air begitu. Banyak lah pokoknya komedi putar di sana sama banyak pedagang-pedagang di situ. Tam. Tahu-tahu ya itu tadi. Hitungannya tuh cepet banget untuk ibu-ibu tuh makan bakso. Tapi ya itu, Mas Agus waktu itu di sana tuh nggak mikir yang macem-macem. Cuman mikirnya, ya aku seneng daganganku tuh habis begitu. Udah intinya itu aja, alhamdulillah daganganku habis. Nah setelah itu, Mas Agus pun kurang lebih sekitar jam setengah 12 lewat, hampir tengah malam. Dagangannya Mas Agus habis. Akhirnya Mas Agus pun memutuskan pulang. Di situ dia senang banget balik ke sana, balik ke kontrakannya. Dengan niatan, ada 1 kebahagiaan gitu ya. Dan dia tuh punya niat, aku besok mending dagang aja di sana gitu. Dagang di sana lagi kata Mas Agus tuh seperti itu. Ngapain di yang gede-gede, yang lapangannya gede. Gak ada yang beli, mendingan di sini gitu kata Mas Agus. Singkat cerita Mas Agus keesokannya menyiapkan baksonya lagi, porsinya itu nggak ditambah waktu itu. Jadi Mas Agus mikirnya, enggak lah ini baru pertama gitu. Takutnya ini cuma keberuntungan pemula begitu kan. Jadi baru pertama ke situ, dikasih keberuntungan biar nanti nambah. Yang nggak tahu seterusnya nanti beruntung atau apes gitu. Jadi udahlah biarin aja. Akhirnya apa? Tadi sorry dengar suara kucing nyariin anaknya kayaknya. Nah, singkat cerita, malam harinya selepas maghrib, Mas Agus itu pun berangkat lagi. Kali ini berangkatnya bukan ke lapangan yang besar, tapi langsung ke lapangan yang kecil. Setengah 7, Mas Agus jalan dari kontrakan. Menuju ke sana. Anehnya itu di sana tuh nggak ada apa-apa. Lapangannya memang ada, tapi gelap banget. Nggak ada aktivitas apapun. Mas Agus kan bingung loh.
udah kelar, jadi cuman semalam pasar malamnya. Ya kirain gitu kan mau kayak gini terus seminggu ke depan. Ternyata udah bubar. Ya udah gak lama-lama Mas Agus pun langsung lanjut akhirnya. Mau nggak mau sambil diiderin gitu ya, bakso Malang kayak gitu. Sambil menuju ke lapangan tadi di ya, lapangan yang besar itu. Singkat cerita sampailah Mas Agus di sana, nyetandarin motornya, taruh di situ. Lagi-lagi malam ini nggak ada satupun yang beli. Ini momen kayak yang kemarin itu terulang. Momen kemarin terulang dan sama, bener-bener gak ada satupun yang beli. Sampai mau digratisin gitu waktu itu. Aku cobainlah gratisin lagi ya. Ada yang mau gak ya? Mas, baksonya gratis mas. Itu cuma nengok doang udah pergi. Ini gak bener, ini gak bener. Ini apa? Jam 8 malam, Mas Agus itu pulang. Aku mau pulang aja lah. Aku mau coba nengokin yang di sana gitu. Itu buka atau enggak gitu. Jangan-jangan bukanya udah agak malaman atau gimana. Mas Agus pun langsung bergegas ke sana, lewatin yang pertigaan tadi ya. Harusnya belok kiri, Mas Agus lurus lagi. Dan di situ ternyata udah dibuka. Nah ini baru nih, waktu itu udah sekitar jam 8:30 malam. Wah ini baru nih yang kemarin yang udah aku belar di sini aja gitu. Distandarin motornya. Kemarin pun terulang. Banyak banget yang beli di sana. Sampai bener-bener baksonya Mas Agus itu tinggal sisa 1 porsi. Hanya dalam hitungan sekitar 15-20 menit. Dia berdiri di situ dari pertama kali orang beli. Dia nggak pernah berhenti. Dia terus gitu ngolah. Dan kayak gitu, yang makan itu cepet banget. Tantem, udah kelar. Tantem, udah kelar. Kayak gitu doang. Makanya ini tuh bener-bener. Dibilang aneh yang nggak aneh, mereka orang dibilang nggak aneh juga aneh, kok makanya cepet-cepet banget, cepat dilep-lep gitu doang gitu kata Mas Agus. Cuman memang Mas Agus itu nggak pernah ngelihat proses makannya seperti apa, itu nggak pernah melihat. Cuma itu tadi kok cepet banget dibalikin karena Mas Agus kan sibuk gitu. Begitu ngasih mangkok pertama, dia bikin lagi mangkok kedua, jadi nggak sempet ngelihatin orang-orang yang lagi makan itu. Cuma sekilas doang seperti itu. Sampai akhirnya di mangkok terakhir ada seorang bapak-bapak udah setengah baya gitu, mungkin usianya sekitar 50 tahunan, datang ke sini. Mas, baksonya masih pak, tinggal 1 kan. Oh iya ndak apa-apa, ya udah itu buat saya aja mas. Oh njipa, diracik sama Mas Agus karena seneng, karena gimana, ini mangkok terakhir. Tiba-tiba tangannya tuh kayak gemeter tanpa sebab, yang Mas Agus sampai sekarang juga nggak tahu. Mangkoknya tiba-tiba tumpah. Kayak lagi diracik begini, tahu-tahu jatuh gitu, belum terang. Dan baksonya itu tumpah. Begitu tumpah, Mas Agus itu mau bilang, Pak maaf gitu. Itu si orang tua yang ada di sampingnya itu tuh berubah wujud. Bukan sosok orang tua lagi, tapi sosok tinggi besar. Mungkin kayak yang orang-orang bilang itu sebagai sosok genderuwo kali ya. Kayak mirip orang utan dewasa, berbulu semua. Itu gede banget, dia itu melotot ke Mas Agus. Itu punya aku, bilangnya kayak gitu, tapi dengan suara yang gede. Kayak gitu, ada ketawanya katanya ya. Wah, udah marah tapi ada ketawanya di situ. Mas Agus juga bingung, ini kenapa sih gitu kan. Tapi tetap ya, Mas Agus itu takut gitu. Bukannya bercanda gitu ya, tapi ini Mas Agus itu ketakutan, dia cuma begini, dan dia itu bingung seketika begitu mangkoknya jatuh. Semua yang ada di sana itu berubah. Bukan pasar malam lagi, tapi menjadi gelap. Dan anehnya, di sana itu masih banyak orang, masih banyak aktivitas, masih banyak suara. Jadi mirip ini loh. Kalau kata Mas Agus, suasananya itu sama kayak pasar malam, cuman lampunya mati itu. Pasar malam yang lampunya lagi mati, listriknya mati. Gelap, tapi masih ada suara banyak orang. Di situ Mas Agus makanya bingung. Mas Agus itu melihat sosok genderuwo tadi itu dari lampu yang ada di gerobaknya itu, yang dari lilin begitu kan, yang ada di sana penerangan itu buat dagangannya itu.
Itu kelihatan samar seperti tadi. Dan Mas Agus itu cuma jongkok di sana doang. Ini aku sebenarnya di mana sih? Aku kenapa sih? Kok bisa seperti ini? Nah setelah itu, entah kenapa si sosok tadi, yang genderuwo yang ada di sisi kirinya Mas Agus itu, yang tadinya bapak-bapak, dia itu putar badan dan dia pergi, udah gitu aja ke sana. Di situ Mas Agus bersyukur banget, alhamdulillah aku nggak diapa-apain, Aduh, kalau misalnya aku diapa-apain gimana? Oh, udah aku mau pulang aja, aku mau pulang. Akhirnya aku malam itu, Mas Agus pun langsung berkemas. Di sana masih terdengar suara keramaian dari lapangan tadi. Cuman kondisinya itu udah gelap. Dan di situ, Mas Agus itu pikirannya katanya masih benar-benar bingung ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi belum menentukan. Atau belum, apa ya, kayak, ya benar menentukan gitu. Ini gaib, ini bukan gaib kayak gitu. Dia pun dah yang penting pikirnya pulang dulu sampai ke kontrakan baru dia mikir. Nah sampai ke kontrakan Mas Agus pun cerita ke temennya. Bro, aku tadi ngalamin sumpah sesuatu yang aduh aneh banget. Akhirnya diceritain semuanya ya. Dari dagangan dia laris, makannya cepet banget. Terus tiba-tiba mangkoknya jatuh, semuanya itu berubah. Termasuk ada sosok genderuwo gitu. Bro, lokasinya di mana? Ada di situ tuh di lapangan itu gitu. Wah, kita ke sana yuk, kita ke sana. Oh, aku nggak mau ke sana, aku nggak mau urusan kita mau yang begituan. Serem Mas Agus itu nggak berani. Dan ternyata Mas Agus kan lagi ngeberesin dagangannya. Mas Agus itu baru nyadar kalau di mangkoknya itu diperhatiin gitu ya. Dia itu menemukan beberapa kayak helai bulu yang nggak tahu itu bulu apa. Katanya mirip kayak bulu kucing, cuman lebih panjang, lebih tebal. Jadi gerombolannya itu seperti itu. Ini apa sih warnanya tuh? Ada yang hitam, ada yang putih kayak itu campur aduk. Oh ini bulu apa sih? Ini jangan-jangan bulu yang genderuwo tadi ya. Wah ini jangan-jangan yang makan tadi pantesan makannya cepet banget. Itu bukan orang nih. Wah pasti gaib nih. Lapangan itu gaib. Nah di situ Mas Agus mulai berpikir menentukan hal itu ya. Ini nggak beres. Sampai akhirnya tuh begini. Dari dalam kamar, Mas Agus itu denger gembrungsungnya teman-temannya itu lagi ngomongin. Itu si Agus tadi baru diginiin gitu. Ayo kita datengin ke sana yuk. Dan teman-temannya niatnya datang ke sana itu ya niatnya nggak baik ya. Mereka tuh mau minta-minta seperti itu. Wah Mas Agus cuma diem aja. Ini enaknya gimana ya, aku saling ceritain beginian ke mereka. Udah aku bilangin deh. Akhirnya Mas Agus buka pintu, bro jangan ke sana gitu. Genderuwonya banyak banget katanya kayak gitu. Nih lihat nih di mangkok nih banyak banget bulunya. Wah, begitu teman-teman yang lihat bulu itu, mereka pada berebut gitu. Bro minta-minta enggak, akhirnya disiram sama Mas Agus kan. Sampai dimasukin got. Enggak, pasti buat kalian itu pasti enggak bener gitu. Aduh pelit lo, payah lu Gus. Ya kayak gitulah diceng-cengin sama temennya. Yaudah kita mau ke sana. Jangan bro, bahaya, kata Mas Agus itu seperti itu. Temennya tetap ngeyel, ada 4 orang. Mereka pergi ke sana. Yaudah Gus, titik kontrakan ya kita ke sana dulu. Bodoh lah kata si Mas Agus itu seperti itu. Boh katanya. Udah jalan ke sana. Dan Mas Agus itu udah gak mikirin apa-apa. Cuman memang begini. Sekitar jam 1 malam Mas Agus itu ngerasa badannya tuh gak enak. Dia tiba-tiba sakit. Dia itu tiba-tiba greges ya. Menggigil gitu sama ya kepalanya agak pening riang lah seperti itu. Dan akhirnya malam itu Mas Agus pun minum obat seadanya yang ada di sana. Obat warung begitu diminum. Setelah itu Mas Agus istirahat. Keesokan paginya, Mas Agus bangun, kondisinya itu udah baik kan meskipun badannya itu masih sakit semua. Dia bangun buka pintu cekrek. Biasanya teman-temannya itu udah ada yang megang ayam, udah ada yang megang burung dara dan yang lain-lain begitu di terasnya kontrakan tadi. Ini kok pagi begini kok sepi ya. Udah gitu pintunya belompong apa ya. Pintunya tuh kebuka gitu pintu kontrakannya. Ini kok pintu kontrakannya kebuka begini. Ini pada kemana dipanggilin kan Jo? Yar, Mat, kayak gitu. Bodoh, namanya siapa gitu ya. Pokoknya dianggap kayak gitu dipanggilin semua sama Mas Agus. Tapi ya itu tadi Mas Agus tuh gak denger sautan gitu. Ini anak-anak tuh pada kemana sih? Kok kayaknya sepi banget, aneh banget.
Itu ayam juga masih dikurungin, burung merpatinya juga belum dikeluar. Belum ada tanda-tanda kalau mereka tuh beraktivitas pagi itu. Ya udah akhirnya Mas Agus pun masuk kamar lagi. Dia tidur-tiduran begini ya. Rencananya tuh begini. Maaf ya tadi videonya keputus karena ada suara yang cukup keras gitu datang dari luar. Takutnya itu nanti bikin gak nyaman, makanya mending diputus aja dan kita lanjut lagi di sini. Nah kalau nggak salah tadi tuh Mas Agus sempat ini ya istirahat dulu gitu dan berpikir ini anak-anak tuh kemana ya, anak-anak kemana. Sampai akhirnya tuh begini, Mas Agus dalam istirahat itu tuh kepikiran semalam mereka kan katanya mau ke lapangan itu. Mau ngelakuin sesuatu yang gak baik kata Mas Agus. Jangan-jangan terjadi sesuatu nih sama mereka nih. Begitu mikir kayak gitu, Mas Agus tuh bimbang ya. Aku nyusul ke sana atau enggak ya, nyusul ke sana atau enggak ya. Atau jangan-jangan mereka itu enggak ke sana, mereka itu cuman ya main entah kemana gitu. Nanti nih aku lagi gak enak badan dibela-belain ke sana malah gak ada lagi. Ditungguin gitu kan, dia masih mikir 5 menit, 10 menit. Udah, aku datengin aja ke sana dan itu waktu itu masih pagi, sekitar jam 7. Jam 7 pagi, belum jam 7, Mas Agus pun akhirnya berangkat. Dia turunin gerobak baksonya, dan Mas Agus langsung puter motornya menuju ke lapangan yang semalam itu. Singkat cerita, Mas Agus sampai di lapangan tadi, dan di sana Mas Agus itu ngelihat ada 2 motor. Lah ini motornya anak-anak nih, tapi orangnya kemana nih? Bener nih mereka masih di sini nih pasti. Mas Agus pun kesana ngedeketin, posisi motornya itu bukan di samping jalan enggak, tapi agak masuk ke tengah lapangan, tapi di sisi kirinya bukan di tengah-tengah persis. Agak minggir ke situ. Mas Agus pun motornya taruh di sana Mas Agus mulai nyari. Ini kemana dipanggil-panggil gitu kan namanya, tapi nggak ada sautan. Makin maju lagi ke sana. Mas Agus itu udah mulai masuk ke area kebun, di mana di situ tuh didominasi sama pohon bambu. Pohon bambunya itu banyak kayak gitulah. Mas Agus ke sana diteriakin gitu nama-namanya, sampai akhirnya tuh ada suara lagi Gus gitu, Gus, itu orangnya di sana. Mas Agus itu ngedengar salah satu temannya. Mas Agus pun bergegas ke sana dan dia cari-cari gitu kan suaranya di mana ini suaranya di mana. Mas Agus carinya ke bawah begini dan ternyata semakin dekat Mas Agus baru kalau suaranya itu dari atas bukan dari bawah. Dan di situ semakin Mas Agus masuk ke sana suara itu makin keras sampai akhirnya ketemulah titik suara tadi. Itu adalah sebuah rumpun bambu yang sangat besar, sangat lebat, dan dari luar itu Mas Agus cuma ngelihat samar-samar itu warna-warni bajunya. Pohon bambu di tengahnya itu nggak mungkin ada warna merah, putih, kuning begitu ya. Karena teman-temannya itu pakainya baju kaos-kaos jersey seperti itu. Ini pasti mereka nih, ini nggak jelas. Mas Agus kan muterin ya, gitu memastikan kalau itu benar mereka. Woi itu kalian bukan? Iya Gus, kami di sini Gus. Jadi setelah melihat itu, Mas Agus pun bilang, tunggu di sini sebentar, aku nggak mungkin bisa ngambil kalian di situ. Aku mau minta bantuan warga dulu. Mas Agus pun balik lagi ke sana, minta bantuan warga. Beberapa warga pun datang ke sana, menyaksikan itu, melihat mereka keempat orang temannya Mas Agus itu, dia benar-benar masuk nyongsrek gitu ya, itu di tengah pohon bambu yang gede banget, yang lebat banget, dan mereka itu kondisinya itu udah parah, kakinya itu udah pada berdarah, ketusuk apapun lah yang ada di sana ya, yang tajam-tajam, kena lugut ya, yang gatel itu dari bambu, dan mereka itu udah lemes di situ. Ya saat diteriak jawaban mereka juga minta tolong, tolong, tolong gitu doang. Warga pun muterin, gimana ini enaknya ya Pak ya. Ya udah panggil ini tukang tebang ini deh, apa bambu, mau nggak mau ini harus dipotong, nggak mungkin, nggak bisa kita ambil ke sana gitu. Gimana cara masuknya ke sana gitu kan? Akhirnya beberapa orang balik lagi manggil orang yang biasa nebang bambu. Datang 2 orang biar cepet. Akhirnya langsung dieksekusi, darder, permisi dulu ya. Ada cara-cara permisi dulu, dipotongin satu persatu kayak dibikin jalan ke sana biar orang ini warga bisa masuk ke sana, terus nanti dikasih lempeng begini buat jalan. Takutnya soalnya di bawahnya biasanya dapuran bambu itu kan ownernya banyak. Nah itu salah satu antisipasi juga saat ke sana.
Yaitu tadi kondisi si orang-orang itu tuh udah keplet-plet bambu di tengah-tengahnya begitu. Itu memang mereka tuh nggak bisa keluar, nggak bisa bergerak. Sampai beberapa mereka dari bambu itu yang di tengah-tengah itu harus dipotong pakai gergaji gitu. Dan setelah dipotong agak ditarik di pinggirin, barulah satu bisa keluar, dua bisa keluar, tiga, sampai yang terakhir 4 orang itu bisa keluar di papa semua. Kondisinya tuh udah banyak darah lecet-lecet seperti itu. Ini kayaknya orang-orang habis diseret atau habis dipaksa masuk ke bambu tadi. Akhirnya mereka ditenangin dulu, dibawa ke rumah warga setempat yang deket, dibersihkan, diobatin kayak gitu sambil disuruh istirahat dulu, suruh tiduran. Kurang lebih sekitar jam setelah 12 siang, mereka pun kondisinya udah mulai pulih. Akhirnya ditanya-tanya sama warga, termasuk ditanya-tanya sama Mas Agus. Bro, kalian itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok bisa sampai kayak gini? Semalam kan katanya mau datang ke lapangan itu. Wah, Gus beneran, Gus bener kamu, Gus. Kalau seandainya semalam aku ngikutin anjuran kamu untuk nggak datang ke sini, ya mungkin hal ini nggak terjadi. Emang kamu kenapa? Apa yang terjadi? Ya aku waktu kesini, Gus, itu ada pasar malam, Gus. Kamu tuh bohong, aku mikirnya kayak gitu. Ternyata tuh ada pasar malam, Gus. Terus ya udah kita ke sana. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba itu ada satu atau dua sosok yang kami itu nggak lihat, Gus, karena itu cepet banget. Kayak narik kami, 4-empatnya itu ditarik kosan seret-seret. Ini udah wah baret semua kan, Gus, kelihatan. Iya emang baret semua, parah sih ini kayak gini, luka luar gitu kan. Dan wah udah gimana ceritanya aku juga nggak tahu. Tiba-tiba aku tuh nyelip di bambu, Gus. Wah serem juga ya gitu. Iya serem, Gus, bener, Gus, apa yang kamu bilang, Gus, itu emang genderuwo, Gus. Yang beli bakso kamu kayaknya genderuwo. Nah warga kan dengar dari situ, Mas, beli bakso gimana, Mas? Iya Pak, semalam jadi begini diceritain ya, gara-gara di sini nggak laku. Aku lewat sini nggak sengaja itu banyak yang beli, tapi makanya cepet banget. Akhirnya sama si warga, Mas, di situ tuh sarangnya genderuwo, Mas, gitu. Makanya ya jenengan orang baru di sini soalnya kan, jadi belum tahu. Ya udah jangan lewat situ lagi, nah Mas, kalau bisa ya lewatnya muter aja kalau malam. Kalau siang sih nggak apa-apa, tapi kalau malam itu jangan. Memang biasanya seperti itu, Mas, seolah-olah itu kayak ada pasar malam tuh gitu. Ya udah yang penting jenengan selamat, ini teman-temannya juga selamat, makanya udah nggak usah yang macem-macem. Hidup kerja keras cari uang yang halal gitu, jangan dengan cara-cara yang seperti itu. Bahaya dan gak ada baiknya, gak ada nikmatnya, gak ada untungnya kayak gitu. Oh janji Pak, kami juga menyesal. Kami menyesal Pak, udahlah kami mau hidup normal aja, gak mau minta yang aneh-aneh gitu. Iya kalian sih mau mintanya yang aneh-aneh kayak gitu. Gak baik gitu kata Mas Agus seperti itu. Akhirnya teman-temannya pun sembuh kurang lebih sekitar seminggu kemudian. Mereka pun mulai berdagang lagi. Ya aktivitas kembali seperti semula dan semuanya tuh baik-baik aja, termasuk Mas Agus juga. Dan setelah tahu kondisi itu ya Mas Agus sudah gak berani lagi lewat sana. Tapi pernah sekali iseng Mas Agus, kondisinya gak jualan bakso. Lewat ke situ, dia sama temennya berdua boncengan. Bro, lewat sana yuk, ada pasar malam gak? Lewat ke sana, pasar malamnya tuh ada. Tapi karena Mas Agus sudah tahu ini pasar malamnya genderuwo, aku nggak mau kesini. Akhirnya apa, udah bablas aja Mas Agus kayak gitu. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih Mas Agus atas ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Mohon maaf ya kalau misal banyak hal yang bikin gak nyaman selama ngebawain cerita tadi, banyak gangguannya kayak gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.